Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Latif MEI selaku dosen pemangku manajemen sumber daya insani, dan tak lupa kepada teman-teman yang insya Allah saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayatnya kita masih bisa berkumpul dalam mata kuliah ini. Baiklah, kami dari kelompok 10, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Hubungan Karyawan dalam Lembaga Keuangan Syariah. Saya Putri Amalia selaku moderator dan pemateri pertama, dan Septiawan selaku pemateri kedua. Baiklah, yang pertama adalah pendahuluan. Bukan hal asing lagi, jika pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, kehadiran lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga lainnya yang beroperasi secara syariah, seakan-akan menjawab kesadaran masyarakat Muslim di Indonesia akan pentingnya konsumsi produk-produk yang halal atau thayyib, sehingga tercapai keberkahan dunia dan akhirat. Dalam hal ini, dukungan manajemen sumber daya insani yang kompeten pada lembaga keuangan syariah menjadi penting, di mana sumber daya insani menjadi fokus dari perusahaan dalam menjalankan strategi fungsi operasional, sehingga praktiknya dapat memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan. Selanjutnya adalah ekonomi pada era globalisasi. Memasuki era globalisasi, saat ini, ekonomi syariah di Indonesia menjadi sebuah viral di dalam kalangan masyarakat, baik itu masyarakat Muslim maupun masyarakat non-Muslim. Semua ikut ambil bagian dalam mengembangkannya. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan sumber daya yang terkualifikasi. Banyaknya pelaku keuangan syariah yang merupakan transferan dari lembaga keuangan konvensional. Jumlah sumber daya insani yang memenuhi kualifikasi masih sangat kurang. Dalam perkuliahan pada pasca sarjana KTTI UI Ekonomi Keuangan Syariah, mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah, M. Khalil Lapis mengatakan, ada sejumlah permasalahan lembaga keuangan syariah di Indonesia sekarang ini. Permasalahan itu diantaranya, yang pertama, adanya gap standar kualifikasi sumber daya insani antara lulusan perguruan tinggi dengan kualifikasi yang dibutuhkan perbankan syariah. Yang kedua, terbatasnya pemahaman praktisi lembaga keuangan konvensional akan pemahaman mengenai keuangan syariah. Yang ketiga, kurangnya kerjasama lembaga keuangan syariah dengan lembaga pendidikan, serta mahalnya biaya pendidikan dan pengembangan untuk pembekalan sumber daya yang siap pakai. Yang selanjutnya adalah peran sumber daya manusia dalam lembaga keuangan syariah yang akan dipaparkan oleh Septiawan. Baik, izin meneruskan. Selanjutnya itu manajemen sumber daya insani menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada menurut Wes and King Udu, dan yang kedua menurut Edwin B. Filopo, yang ketiga menurut Mary Farquhar Follett. Yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen sumber daya insani. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama tujuan ke masyarakat, societal objektif. Yang kedua tujuan fungsional, fungsional objektif. Yang kedua ada tujuan organisasi, organizing objektif. Yang keempat tujuan pribadi atau personal objektif. Selanjutnya fungsi manajemen umum diantaranya yaitu fungsi perencanaan, yaitu melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya insani. Yang selanjutnya fungsi organisasian, yaitu menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja dan persiapan. Yang selanjutnya fungsi pelaksanaan, yaitu memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya fungsi pengendalian yaitu melakukan pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan, khususnya di bidang tenaga kerja. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.